Oke, halo teman-teman. Torang beberapa ulang di uh, NCIB Metalheads P channel di YouTube. Ini jadi channel Metalheads Sulawesi Utara. Torang akan bahas-bahas seputar metal. Jadi torang mau undang teman-teman atau pelaku-pelaku musik metal di Sulawesi Utara. Kali ini ada Om Rio dari Sabau. Om Rio ini, jadi dia ada project Halo. juga. Jadi bukan cuma Sabau kan, Kak. Ya, sejauh ini sih Ekspor tuh store sedikit versi dulu-dulu ya. dulu-dulu dulunya. Tapi lebih dikenal di band Sabaut. Nah, jadi ini gitarisnya Sabaut. Tor akan bercerita seputar musik metal dengan Om Rio. Jadi teman-teman yang punya apa ya, istilahnya pertanyaan-pertanyaan atau apa yang ini ketik di komen. Jadi ini orang nanti mau upload di Instagram dan upload di YouTube ini, Kak. Nanti. Oh ya? Iya. Itu ada IG dengan YouTube. Oh, iya itu tahu. Iya itu tahu. Cuma kalau IG kok dia reels pendek lah. Cuma Oh, ada cuplikan-cuplikan tuh. fullnya di YouTube. Ada full YouTube Oke. nanti. Ya cuma rame-rame aja dan karena metal lagi sunyi tuh Kak. Ya, Bagaimana pendapat dari ini? Kan metal ini lagi sunyi di Sulawesi Utara, Sulut. rumit. Jadi siapa ya? Kalau dari KRIOP analisa siapa metal nggak ada, bukan nggak ada sih, maksudnya sedikit regenerasi lah istilahnya. Mungkin apa ya? Balik lagi mungkin ke selera musik untuk yang sekarang mungkin lebih menarik daripada metal yang orang bilang Orang bermain. geluti begitu. Tapi itu juga bukan satu hal yang bisa disalahkan ke penikmat musik yang sekarang, kan bebas saja sebenarnya. Cuma untuk permasalahan metal di Manado, eh, ya memang regenerasi kurang. Terus pelaku-pelaku yang dulu-dulu sempat aktif lebih sibuk dengan kehidupan, Masing-masing. keluarga, pekerjaan. Hal yang tidak bisa disalahkan juga sebenarnya, karena itu Ya harus. harus. Tapi kalau mau dibilang permasalahan sih, dulu juga sudah sempat dibahas dengan teman-teman lain di komunitas kenapa di Manado sendiri itu istilahnya kurang rame. Memang beda waktu sekitaran 2010-an itu masih banyak gitu yang namanya penikmat-penikmat sampai kita sendiri saja kaget ini anak-anak dari mana ini banyak sekali. Iya, iya. Sekarang ya menghilang satu-satu dan ya sampai sekarang sepi akhirnya. Mar, mengingat banget tuh masih ada segelintir Ya, segelintir yang teman-teman yang masih eksis ya. kan istilahnya. Orang masih ada yang bikin album, kan ada rupa ini baru-baru ada Human Flash Party kalau nggak salah, dorong rilis, Launching. dorong mau launching. Dan ada beberapa rupa anak-anak Bitung juga ada sebenarnya. Sebenarnya dorong PBN masih eksis, mungkin itu karena kendala nggak ada event kan. Ya, event juga pengaruh sebenarnya. Eh, kalau rupa di Manado sendiri, istilahnya kalau untuk event ada, mungkin bisa dibilang rutin 1-2 bulan ada. Tapi kalau untuk secara khusus secara metal itu yang rumit sebenarnya. Rumit kenapa? Yang akan mengorganisir event itu orang-orangnya sedikit. Iya kan, itu yang jadi kendala sebenarnya. Iya. Berarti secara tidak langsung DP panitia yang kurang, penikmat banyak mungkin, tapi Penikmat kalau istilahnya kayak untuk contohnya itu event waktu ya selama juga sih kalau mau dibilang Indonesian Death Fest chapter Manado itu 2023. 2023 ya. 2023 kita juga nggak expect sampai segitu DP audiens sebenarnya. Waktu itu karena persiapan lumayan panjang, promosi event waktu panjang, sampai akhirnya orang-orang dari ujung-ujung datang karena orang sudah tahu tanggal sekian ada event. Tapi balik lagi ke situ, setelah
event itu kita capek. Jadi, Capek bukannya ya capek lah ngurus event iyo, berbulan-bulan persiapan terus membludak audiens. sebenarnya planningnya tahun depan lagi 2024 sebenarnya rencanakan untuk bikin lagi, tapi ya itu gue ada kesibukan lain. Nah, nggak ada yang Justru kita harapkan kalau misalnya di komunitas mengakomodir, ada ada beberapa yang dong ya yang ada yang memang mau lah mau mengakomodir selain, lagi. selain orang-orang yang itu aja, Hmm. ada orang-orang lain, teman-teman lain yang mungkin mau bikin event. Nggak usah besar-besar dulu event Iya, itu. gigs kecil Aduh, lah. mau skala studio gigs juga sebenarnya it's Sebenarnya okay, it's okay. Yang penting itu kan tuh rutin, no? berjalan. Yang kayaknya itu betul salah satu kendala kenapa Metal 5 itu sepi, itu event salah satu. Karena waktu event yang IDDF itu about aja, akhirnya so ada yang tahun nggak aktif, akhirnya demi IDDF main lagi. Main lagi. Ada teman-teman yang sepaku main lagi. Main lagi. Nah, itu sebenarnya jadi trigger kan harusnya kan. itu Event jadi jadi trigger untuk teman-teman aktif lagi dan istilahnya. Iya, yang diharapkan sebenarnya itu. Yang sebenarnya diharapkan itu. Tapi karena yang mengorganisir orang yang sama, orang yang sama kecapean dan sibuk juga. Sibuk. Jadi belum ada event itu lagi. Nah, berarti dari problem ini sudah apa? Orang lain yang mengakomodir itu yang belum ada. Ya, untung saja di teman-teman yang dari genre lain, misalnya hardcore, orang lebih sering bikin event. Ya, band-band metal yang masih aktif itu yang main-main di sana kan. Iya. Ya, kalau orang langsung nggak bikin event ya sudah selesai. Nah, itu berarti event itu sebenarnya yang paling krusial sebenarnya kan di eksistensi pergerakan musik underground kan di Sulut ini. Banyak, untung saja itu ada teman-teman yang di genre-genre lain. Lagian kalau untuk kultur musik sebenarnya di Manado ini, orang sering kali main all genre. Iya. Seringkali main all genre. Jadi ya setidaknya teman-teman yang pengen manggung, dia metal, ya gabung dengan teman-teman yang dari genre lain supaya bisa main. Kalau cuma mau tunggu gigs metal tuh susah. Karena ya itu dari orang-orang susah mudah kumpul lagi. Itu. Apalagi panitia yang minim. Ya betul. Kongkaks, kalau menurut kita band-band metal itu sebenarnya khususnya di Sulawesi Utara ini menurut kita sebenarnya ada koneksi, ada apa ya istilahnya, ada koneksi di nasional. Ada beberapa band kan yang ada koneksi di nasional. Jadi mungkin menurut kita walaupun ada gigs, apakah dorang itu eksis tapi cuman sebatas kalau kan ini era digital tuh. Mungkin cuma di medsos atau di platform rupa Spotify, YouTube, Bandcamp dan lain-lain. Itu juga sebenarnya boleh menjadi senjata kan for dorang untuk sebenarnya bisa gampang sebenarnya. Karena sekarang tidak rupa dulu karena media dibantu media sekarang sebenarnya lebih gampang. Tinggal dari pelakunya saja. Dari band, no? Iya, dari pelakunya saja mau memanfaatkan media itu sekarang seperti apa. Kalau untuk berjejaring sebenarnya lebih mudah lagi. Kalau dulu kita masih zaman surat. Iya, melewati zaman surat. Belum ada itu namanya Facebook, apalagi TikTok. Ya belum ada itu. Jadi kalau untuk sekarang tinggal tergantung pelakunya saja. Kalau untuk mempromosikan karya sekarang lebih gampang. Mau berjejaring dengan teman-teman di luar sekarang lebih gampang. Cuman itu ya, underground itu orang kekuatannya di jaringan sebenarnya. Iya. Berjejaring. Kalau Sabaut, pengalaman di Sabaut dulu ya berani membuka diri saja, cari link keluar. Cari koneksi, cari link keluar, istilahnya SKSD lah sedikit, apa itu. Gengsi saya hilang lah istilahnya. SKSD sedikit nggak masalah itu, Sabaut juga begitu dulu. Jadi jangan terlalu minder juga sebenarnya walaupun orang di daerah untuk berjejaring dengan teman-teman mungkin di Jawa yang sudah lebih maju secara
komunitas, dorang pe kultur musik sudah lebih maju dari orang, mungkin orang tertinggal 10-15 kalender, tapi nggak usah terlalu minder, nggak masalah. Sedikit nggak apa-apa. Karena kita rasa lagi kok Kak di Sulut ini DP band metal itu berkualitas loh. Ya, secara musikalitas so proper dan bisa istilahnya bisa disandingi dengan band-band di luar Sulawesi lah. Iya, nggak jelek-jelek lah. Sebagai contoh ya teman-teman, Sabaut seberapa kali kan main di Jawa. Tuh. Pentingnya berjejaring sih, buka jaringan. Kenalan dengan teman-teman di luar yang dorang pe musik, dorang pe ekosistem kalau lebih, dorang belajar dari masalah. Oke, yang penting tinggal dari pelaku saja sebenarnya nih, mau ngeband mau dibawa kemana. Banyak kan orang ngeband cuma kayak ya udah ini tapi hobi, cuma suka having fun di situ, ada panggung oke, nggak ada panggung oke begitu, jadi nggak ada goals di situ. Bagaimana Kak Rio tanggapan? Kalau ya mungkin ya tiap band kan beda-beda, orang nggak bisa juga iya, orang nggak bisa memaksakan pilihan orang. Kalau kita dari dulu kita ya pengen sampai kita bikin album itu sebenarnya itu DP sampai bisa bikin album, tapi mindset pas dari awal ngeband itu kayaknya bisa tercapai karena ya mungkin itu ada goals. Kalau ada mungkin ya teman-teman yang pengen yang penting manggung sudah ya, fine saja, nggak masalah sih. Tapi kalau dari kita karena kita punya goals, at least kita harus ada album lah ya, tentunya bisa tercapai ya. Lumayan. Dan kalau menurut kita kan kalau ada goals dia apa ya? Dia mempengaruhi keberlangsungan band itu sendiri. Jelas. Karena ketika ada goals, band itu masing-masing member tahu mau kemana dan jadi berlangsung. Dipaksa fokus tujuan, karena ada hal yang ingin dicapai ya harus fokus. Iya, itu pilihan sebenarnya. Orang mau bermain musik, orang mau bawa orang band, orang cuma mau main-main mendidik saja cukup, oke, fine. Atau pengen sampai kita mau pengen punya album, kita pengen mau sampai keluar dari lebih bagus juga, lebih bagus. Karena mau tidak mau akhirnya tergerak dengan tuh personil member lain. Kalau pengen capai sesuatu berarti ada yang dikorbankan. Ya iyalah. Waktu namanya juga lebih fokus, pasti menguras banyak waktu. Uang. Ya. Money. Sialan uang itu. Ini sebenarnya pertanyaan umum yang kita tanya pas sama teman-teman Metalheads dan apa? Mau ini terjungkul apa? Tiap interview begitu. Kalau rupa kita kan kalau orang mau tanya siapa terjerumus di metal karena tamang jawa bawa kaki, kok kita apa bawa di sabot dengan durhaka. Kalau kita itu kalau Kak Rio sendiri bagaimana dulu? Dulu dari kaset sebenarnya. Kaset pita. Ya, kaset pita. Tahu metal itu karena ya ada kaset di rumah dulu. Sepultura, Rise, masih SD. Tapi mau bilang langsung jadi metalhead ya enggak juga. Iya, cuma dengar waktu itu. Ternyata ada musik ini yang namanya musik metal dari Sepultura, Rise. Tahun 91, bulan 91, 92, 91. Nanti mulai fokus ke musik cadas itu SMA. SMP ke SMA. Jadi SMA mulai koleksi kaset secara masif. Oke. Jadi uang jajan disisihkan beli kaset. Secara masif, apalagi pas kuliah koleksi lebih banyak, tapi masih ada satu yang belum tercapai. Belum ada band. Waktu itu belum ada band waktu itu. Apa karena DP lingkungan yang nggak dengar musik yang sama? Ada lingkungan waktu teman-teman kuliah dulu ada yang dengar metal. Tapi karena kita lebih fokus ke metal yang misalnya yang underground. Yang ekstrim istilahnya. Ekstrim. Berarti yang dulunya kalau pakai di zaman itu orang dengar metal mungkin yang heavy metal begitu. Metallica. Yang thrash heavy begitu. Ya, Metallica, yang Megadeth. Seperti itu. Sedangkan Kak Rio sukanya hardcore mungkin.
Misalnya yang underground yang istilahnya untuk intensitas musik yang lebih ekstrim, nggak ada. Waktu itu belum ada teman-teman yang yang satu suka. selera. Kalau soal yang penikmat metal yang kayak metal gitu banyak sebenarnya, tapi untuk Iya. lebih khusus ke underground yang brutal, brutal death metal belum, waktu itu belum ada. Jadi sebenarnya kita ini lonely. Lone Wolf waktu itu. Makanya waktu underground zaman-zaman awal 2000-an kita ini cuman anak metal yang terdampar di komunitas hardcore punk di Manado. Oh, jadi yang dulunya hardcore punk justru yang Kita justru rame. dulu waktu awal-awal 2000-an. Tapi kadang juga suka hardcore begitu. Band-band tertentu ya selain metal ya kita lebih selektif lagi. Kalau kapan soal memang suka sekali ya itu waktu kita kenal musik underground dari sekitar tahun 97 lah untuk underground. Walaupun kita cuma tahu dari kaset, referensi semua dari kaset. Majalah juga tidak berapa banyak dulu. Ya, nggak kayak sekarang sih. Jadi waktu dulu kenal metal dari Sepultura, terus kenalnya metal dari Sepultura, kita penasaran, nah ada nggak sih yang lebih berat dari Yang Sepultura? lebih ekstrim lah. Lebih ekstrim. Ternyata ada. Untuk underground metal, kita kenal death metal, brutal death metal. Ternyata yang brutal death metal begini underground ini. Band apa itu yang dulu? Nah, Yang dulu band apa itu yang dulu kayak ini lebih berat dari Sepultura. dulu kan referensi cuma dari kaset, thanks list, booklet. Cari kebetulan ke toko kaset dapat Cannibal Corpse, asik lah lumayan. Brutality dan lain-lain lah. Terus satu kali beli Metallic Clinic 1, nah itu kompilasi. ya kompilasi bersejarah itu. Indonesia kan? Ya, karena kita sendiri tahu band-band underground Indonesia salah satu dari kaset dari itu, kompilasi itu. dari kompilasi itu. Ternyata ada banyak band-band yang DP musik intensitasnya lebih brutal dari Sepultura. Dan ini Indonesia. Nah, mulai dari situ langsung lebih fokus kalau untuk mengkonsumsi musik yang underground, brutal death dari situ. Beberapa orang nah yang lalu-lalu coba dengar kok musik ini. Tuh. Kalau dia tertarik dia dengar terus baru juga orang bikin musik sama yang bagi itu. Orang bikin band tuh. Apa sahabat begitu atau justru baku dapat dengan personil sahabat sekarang ini dia yang memang orang-orangnya mendengar musik yang sama justru. Kumpul baku dapat anjir kan kalian suka Cannibal Corpse ternyata begitu. About dulu yang orang-orang pertama dorang kalau untuk menikmati musik underground metal enggak sih sebenarnya, tapi mereka penikmat metal secara umum. Secara umum maksudnya yang ya kayak Metallica, Sepultura lah, heavy metal, progressive rock. Mereka lebih ke situ sebenarnya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan juga teman-teman itu dengan selera. Thanks dorong so bantu kita bikin. Kita ada band, Sabau. Jadi mau bilang mau coba racun pada orang, gagal sebenarnya. Jadi orang juga nggak yang suka-suka amat. Iya, gagal sebenarnya. Tapi orang mau. Untung orang mau main musik yang begitu. Dan itu yang era demo grind itu yang belum pas main musik begitu. Belum. Waktu masih Sabaut, masih teman-teman kampus malah. Tapi waktu itu ketika jamming begitu kan pasti bawa apa itu waktu itu kan beda-beda. Waktu dulu sempat bawa jamming Buheria, terus apa lagi sempat main Noxa, zaman awal-awal, grindcore. Tapi selain orang main misalnya cover band lain, dari awal sebenarnya coba bikin materi sendiri. Terus kalau untuk zaman demo grind pas kita itu di komunitas hardcore punk. Jadi
so banyak relasi waktu itu ya. Masuk di komunitas hardcore punk, ketemu Eben, ketemu Marcel, Boy. Terus waktu itu Sabaut juga vakum. Vakum, jadi ya kita ajak orang-orang baru, orang tiga ini. Untuk Akhirnya lanjut, akhirnya bisa, at least bisa sampai rekaman demo grind. Habis demo grind, lanjut ke Exile, habis itu kita cabut. oh yang kerja di Iya, kita luar. ke Kalimantan waktu itu. Waktu itu siapa ada project kayak Green Caliber atau Oh ya, Green Caliber, Stick Inverted. Itu waktu Marcel ke Banyuwangi, dia ada in mission. oh jadi karena nggak ada personil. Ya, otomatis vakum. Vakum lagi akhirnya. Karena ya waktu itu juga mau cari DP pengganti, susah. Drummer ekstrim, apalagi di Manado ya pecah. Akhirnya harus vakum lagi, bikin side project. Waktu ya kayak Tapi manggungnya itu waktu itu. iya sempat berapa kali manggung. Tapi itu sampai ada rekaman lagi, ada rekaman juga. Ada demo kan waktu itu. Sempat bikin demo. Iya, Kak Boy ada sempat saya tunjuk no DP fisik, DP kaset no. Waktu itu orang bongkar rilisan waktu itu ada DP. Itu kita mencari dari kalau Ada Kak Boy masih ada itu. Nah, kalau yang X-Storm ini bagaimana DP cerita? Itu juga karena kita suka yang metal yang groove, coba bikin proyekan lain, walaupun sekarang akhirnya berhenti juga, stop, belum terus, cuman sempat manggung waktu IDDF chapter Manado kemarin. Jadi karena itu kesibukan juga, akhirnya belum bisa lanjut lagi untuk Storm. Ya, begitulah. Tapi secara musikalitas kita lihat memang berbeda-beda dari Stick Inverted yang DP warna musik sebrutal itu Ya. dengan drum machine yang rupa peluru. Baru dengan Sabaut yang kalau istilahnya kok Sabaut dia fleksibel lah, istilahnya death metal tapi ada groove, ada grind, ada brutal di situ. Di setiap album BP itu beda-beda ya DP warna ya. Sabaut sendiri beda-beda warna tiap rilisan, dari demo grind sampai yang terakhir Inquisition beda warna karena kita tukang pastiu sebenarnya. Memang disengaja berarti. Disengaja. Setelah rilis bikin materi baru lagi untuk rilisan lain, DP musik pasti beda lagi. Sama dengan kita berarti. Jadi kalaupun misalnya Sabaut misalnya mau lanjut lagi, pasti beda lagi dengan DP warna. Inquisition, iya. Karena itu kita mungkin agak susah mau mempertahankan suatu warna musik di band, karena itu mungkin tukang pastiu. Kalau kita coba style yang seperti ini di rilisan lain, pasti itu pasti beda. Sudah mau bermain hal yang sama kok. Yang warna yang begitu lagi. Kalau orang random mungkin terus dorang dengar ini 4 rilisan ini secara nggak lihat DP band apa, pasti dia pikir band beda. Band yang berbeda. Jadi ya begitulah, mungkin karena kita pastiu karena kita bikin style yang seperti ini di rilisan ini. Di rilisan berikut kita senang begitu. Itu sama dengan orang kan kalau mau tulis buku kan, dia nih mau tulis buku yang sama yang dia pernah tulis dan begitu. Cerita yang lain lah tuh. Begitu dah. Nah kalau sekarang bagaimana DP apa ya? Mau bilang kalau Kak Rio lihat teman-teman progres sekarang sih. Kalau yang kita lihat sih karena bukan zaman CD. Ya orang cuma jual di Spotify, orang cuma upload orang itu, dan itu kita rasa nggak terlalu banyak apa ya istilahnya income lah. Feedback lah for band, feedback langsung ya. Istilahnya ini uang lah dalam artian keberlangsungan band itu dia. Kalau dulu orang jual CD atau jual merch itu karena masih dapat di setidaknya masih ada for orang mau rekaman lagi dan tahun depan atau kapan. Sekarang orang upload di Spotify itu belum tentu dapat fee kan. Ya.
Tapi di satu sisi Dan exposure ya mungkin lebih luas. jangkauan Jangkauan lebih gampang. global. Secara global itu lebih gampang. Nggak kayak dulu ya waktu rilis Fisik. fisik di Promo besar-besaran. promo Balobi di sini di ke majalah. sana. Sebenarnya waktu itu juga sudah ada media kan, sudah ada kayak Reverb Nation. Oh iya. Ya, begitu waktu album Unholy kan sebenarnya itu sebelum itu juga sudah ada kayak Reverb Nation, platform-platformnya seperti, tapi belum kayak sekarang itu. Kayak sekarang. Jadi memang kalau untuk materi nggak kayak dulu sih memang. Iya. Tapi itu Secara exposure. ya nggak ada untuk sekarang, nggak ada yang mau skala digital. Kalau Sabot sendiri pernah berpikir nggak apa orang mau rilis digital? Karena yang kita lihat kan selama Iya. ini Sabot rilis fisik. Itu juga sih. Atau misalnya lagu lama lah, misalnya rupa demo grind kong kepikiran nggak sih rupa kayak taruh di Spotify for anak-anak sekarang dengar rupa ada loh band Manado yang begini dulu DP demo Ini malas nge-baking kok sebenarnya. atau cari label lah tuh yang tapi kan Sabot ada kontrak di label kan. Mungkin ketentuan di label itu yang rupa kayak orang nggak fokus digital, orang fokus fisik mungkin. Ya waktu perilisan fisik waktu dengan Dismember ya seperti itu. Orang nggak bicara sampai harus mau dibawa sampai ke digital, ke platform digital. Nggak berbicara sampai ke situ juga. Ya. Jadi ya mungkin juga karena orang yang lebih suka, bukan orang yang lebih suka sih, mungkin karena orang pejaman, orang tahu musik itu Dari fisik ya. dari fisik, ketertarikan dari situ. Jadi untuk fokus, apalagi sekarang dalam kondisi vakum, terus mau pikir ya mungkin belum sekarang. Tapi kalau nanti misalnya mau rilis album baru lagi, misalnya ada materi baru, kayaknya akan dipertimbangkan untuk begitu. Kayaknya bakal. Karena mengingat mereka tuh audiens Kayaknya bakal. kultur sekarang yang digital, sangat-sangat digital sekarang ini. Walaupun ada fisik, tapi ya kayaknya bakal juga untuk digital. Cuma kalau rupa kita pandangan angkat, sekarang itu orang memang punya akses memang ke digital kayak Spotify, YouTube dan lain-lain. Tapi kalau dulu dan rupa rilisan fisik begitu, orang satu kali beli itu dia selamanya orang dengar. Aku milikmu dan. Rupa kita beli Sabot PCD, itu tak punya selamanya. Kita bisa putar kapanpun, tapi rumah atau di auto atau di tanpa kerja tuh itu tak punya. Aku milikmu. Satu album ini loh, nggak ada iklan di situ. Nggak ada intervensi dong. Kalau Spotify kan dia kalau digital lah, misalnya kekalahan digital itu dan kayak ya dia ada iklan. Orang harus beli premium tiap bulan. Ya itulah kalau kita yang kita rasa dong ya. Jadi kalau kita rasa ada DP plus minus juga lah Lesi di digital ini. Kalau secara untuk penampilan fisik mungkin ya praktis toh. Iya, memang nak praktis, nak bisa orang taruh di HP atau apa. Tapi bisa saja sebenarnya orang tapi bacakan akhirnya dibaca. Tapi kalau ya apa ya ini loh. Satu hal yang tidak bisa disalahkan juga sebenarnya walau digital sekarang. Kalaupun anak-anak yang sekarang lebih prefer ke digital, ya karena itu dorang lahir zaman sekarang gitu. Dorang nak di rasa musik kulturnya sudah seperti itu. Kalau orang masih suka mau beli secara fisik ya lebih bagus lagi. Tapi kalau sekarang sebenarnya kalau kita mau pikir, dorang pinjaman di sini lah. Begini. Kita juga secara pribadi lah harus mengikuti dorong kultur. Kalau misalnya orang mau reach generasi baru kan. Iya. Kalau untuk reach mau andalkan fisik sekarang, ayolah realistis saja. Susah. Kecuali orang mempertahankan tompe audiensnya itu aja kan, tompe generasi. Oh ya. Ya itu pasti orang rilis fisik di luar Sulawesi kan masih populer kan fisik. Kaset aja masih ada orang yang rilis. Ya. Masih banyak justru. Dan kalangan tertentu ada masih sampai sekarang masih ada itu yang penikmat rilisan padat kaset masih ada itu.
sampai sekarang. Tapi ya untuk kalau orang bicara generasi yang sekarang Iya, yang itu memperluas. yang dorang mungkin aktif di dunia musik ya seperti ini DP Kultur. DP Kultur. Dorang dengan mudah Spotify. gampang dapat YouTube, Spotify dan lain-lain karena ya mungkin begitu dorang nggak lewat orang pe masa dulu yang orang cuma tahu orang dapat referensi itu dari buklet, cuma dari buklet kaset. Dorang dorang sudah alami yang seperti itu. Dorang sekarang malah apa ya? Zaman sekarang informasi datang sendiri, nggak Iya, kayak orang dulu orang mesti orang dulu cari. cari, iya. Sekarang informasi datang sendiri sampai sekarang ya diserap Nah, itu karena kebanyakan karena kebanjiran kebanyakan. informasi. Jadi orang cuma bisa tahu pilih yang mana ini, Iya, atau mendengar yang mana ini terlalu banyak. Nah, kalau Sabot sendiri ada kemungkinan nggak mau reunited. Aduh. belum tahu, tidak mau berjanji Tapi juga. masih suka ya main musik. Kalau dari Pak Rio masih suka. Anjir, tak suka bikin materi. Tak suka mau bikin lagu lah istilahnya. Ya, Kalau kita sampai sekarang sih masih sih, Mar. Kalau metal rupa kita lebih itu serupa redup nukak. masih stuck, Anak apa? stuck. Kalau keren namanya sekarang. Nah, itu masih suka metal untuk kita memang. Kita lihat tuh apa? Masih suka ngulik-ngulik. Kita lebih lebih suka suka sekarang ketimbang bermainan, kita lebih suka ngulik begini, no? Interview teman-teman, liput teman-teman di artikel begitu. Eh, atau ya datang di gigs, rekaman teman-teman, bla bla bla. Jadi kalau sekarang ya mirip-mirip justru itu orang dua. Kalaupun memang lagi tidak aktif di band ya kita tetap ada waktu luang itu si ngulik-ngulik bikin-bikin riff baru walaupun nggak tahu mau pakai Di project mana? di project mana. Ya, main-main saja dulu. Tapi ya itu kalau untuk secara Sabau sendiri mau kapan lagi aduh nah nggak tahu juga Hmm. kan lain. Kalau Pak Marcel kan dia musisi apa? Ya yang cuma musisi di Sabau Cuma dia iya sebenarnya. karena dia apa? Reguler gitu. Ya hidupnya Kalau di musik. yang basis Koko so kerja Koko dulu formal, kerja. Kak Boy juga usaha sekarang, Kak Rio ada kesibukan masing-masing dan Ya ya begitu ya, kalau kalau band metal selalu begitu ya. Dia dihadapkan dengan realita hidup yang tidak bisa dihindari. tidak bisa dihindari. Ya makanya banyak yang laku metal sekedar hobi ya fine saja, Sekedar main. sekedar main ya pilihan lagi. Ada yang kita lihat, ada kayaknya ada beberapa Ranggas yang bikin band metal ini. Cuman dia kayak metalcore, thrash metal, begitu nah. Yang lebih istilahnya lebih populer dan bukan populer sih. Maksudnya lebih apa ya? Ramah audiens. Audiens umum kan. Ya. Kalau Pak Human Face Party kan nggak mungkin karena dia brutal. Bercerita Aduh tentang pembunuhan. berat first party nggak bisa umum, nggak bisa umum, first party nggak bisa umum berat. Nah, nah dorang-dorang ini kurang mulia no, dorang pe itu dorang pe goals. Ya semoga enggak kayak kami ini mereka berbeda lebih panjang umur. Wah, lebih banyak umur. Kalau mau lihat dari umur sih, bisa buat panjang umur justru. Dari 2000 berapa? 4, 2005 5. Panjang umur anjir 20 tahun itu. iya sih 20 Hmm. 20 jalan 21 sebenarnya tuh 2026 tapi itu banyak ya dinamika Hmm. Apalagi orang di daerah tuh. banyak vakum Tuh, ekosistem di metal di Manado sebenarnya ya tanggung jawab kita sebenarnya. teman-teman ini Jono, torang-torang dan. Iya Jadi itu teman-teman. tapi itu Kalau di sekolah bikin gigs, kabar juga torang-torang itu. Supaya orang langsung eksekusi. Kan kalau mau bilang yang aktif di Sulut sekarang ini, berapa band sebenarnya? Human Face Party lah. Kan yang paling baru yang mau rilis. Siapa lagi ya? Kalau Calvarium kan lebih ke isu politik. Ke isu tambang. Kalau Calvarium.
Baru siapa lagi? Oh, Eh, Durhaka ada rilis baru nah itu. single. Durhaka mau cari siapa tahu ada yang Oh, keyboardis. keyboardis. Iyo, yang Keyboardis banyak, banyak orang gereja. iyo banyak anak gereja. Padahal sebenarnya kalau for musik-musik rupa Durhaka begitu bagus orang gereja yang bermain. Karena apa tuh klasik dan tuh kidung jemaat. Tapi mungkin akan ada pertentangan. Iya, ada pertentangan ideologi di sini. Bah, Orang belum backing ini event gigs. ya. Ya, DP motivasi for teman-teman ini dia. Gimana ini dia? Masa cuma Kang Rio terus atau Kak Boy, Om Leo tuh belum Di Bitu Kak Budi. Ami, Di situ. mau ambil lah kerja kan tuh. Nah itu. Ya. Jadi orang butuh sebenarnya di metal sulut nih dia DP Kalau ada teman-teman orang baru yang akomodir event kan harusnya. Iya. Nah itu noh. Itu kan Agak berat juga kayak kemarin DP koordinator event dia juga merangkap player. Nah, Sebenarnya. main band lagi dia. Dia harus Karena manggung. di sini selama ini kan di sini begitu. Begitu. Yang panitia harus manggung. Padahal dia sofaro. Dia udah urus band-band lain. Panitia juga sebagai talent. Baru mau tidak mau kan. Mau tidak mau. Jadi kalau nggak main band kurang. band kurang. Iya. Nggak ada talent lagi. Kok anak-anak mungkin lebih suka kalau dorong ada begitu. Gitu. Iya, Tuh, iya. kadang begitu dan rupa misalnya Karyo Panitio Umar dong lihat Karyo ada kayak sabotnya main. Begitu. Jadi mau Sabau. nggak mau jadi Itu loh. Jadi pertama-tama kalau misalnya Ngoni ada suka mau bikin gigs atau apa, sudah nanti kontak pat orang di orang ada IG, nanti mau di DM juga di situ. Untuk orang akomodir toh di link ini. Tentu terima kasih. Oke teman-teman. Makasih Ngoni sobat Uni, orang ada yang Om Rio sekarang. Thank you Om. Sobat Tamang di orang pe media kecil-kecil ini. Sampai jumpa di gigs berikutnya. Kalau ada. Sampai jumpa Pasti di ada. Pasti ada lah. Tunggu Jo, ini teman-teman nanti tunggu. Orang ini cuma orang pemanasan kok ini kan, mau cerita begini. Pancing kok. Pancing kok ini. Pasti ada. Pasti ada lah. Jadi teman-teman tunggu 2026 ini pasti ada gigs metal. Atau 2 tahun depan. Apa tunggu lagi? Terus 2 tahun minggu depan, bulan depan. Ayo. Who knows? Who knows? Siapa tahu ada dari teman-teman yang mau iya tuh. Jadi teman-teman tetap mau nih pantengin torang pe IG, torang pe YouTube. Ya kalau mau suka metal ya pasti mau pantengin lah. Apalagi mau orang Sulut, orang Manado ya. Tetap mau pantengin dan torang akan mau promo-promo teman-teman band-band metal yang perilisan-rilisan paling baru. Jadi mau tunggu Jo ya. Makasih. So, Mbak Uni. See you.